Halo semuanya, selamat datang kembali di kanal kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas salah satu episode paling menegangkan di alur ujian Chunin, yaitu episode 25 yang berjudul Kegelisahan Uchiha. Episode ini adalah puncak dari penantian panjang, di mana pertarungan yang paling ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Jadi, tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Arena ujian Chunin dipenuhi ketegangan. Pertarungan sebelumnya antara Naruto dan Neji masih menyisakan decak kagum. Sekarang, giliran pertarungan antara Sasuke Uchiha melawan Gaara dari Sunagakure. Tapi, ada satu masalah besar. Sasuke tidak ada di mana-mana. Wasit dan Mashiranui sudah bersiap untuk mendiskualifikasi Sasuke jika ia tidak muncul dalam waktu yang ditentukan. Penonton mulai gelisah, terutama Sakura dan Naruto yang khawatir sahabatnya akan kehilangan kesempatan ini. Hokage ketiga dan Kazekage keempat, yang duduk berdampingan, juga terlihat menantikan momen ini. Waktu terus berjalan, dan tepat di detik-detik terakhir sebelum palu diketuk, sebuah pusaran angin daun muncul di tengah arena. Dari dalamnya, muncullah Kakashi Hatake dan, tentu saja, Sasuke Uchiha dengan penampilan yang sedikit berbeda. Rambutnya lebih panjang, dan auranya terasa lebih tajam dan dingin dari sebelumnya. Pertarungan pun resmi dimulai. Sasuke langsung mengambil inisiatif. Ia bergerak dengan kecepatan yang luar biasa, jauh melampaui apa yang pernah kita lihat darinya sebelumnya. Gerakannya ini sangat mengingatkan kita pada gaya bertarung Rakli. Ya, benar sekali. Selama sebulan berlatih dengan Kakashi, Sasuke tidak hanya memperkuat Chidorinya, tetapi juga meniru dan menyempurnakan kecepatan taijutsu milik Lee. Gaara, yang biasanya tenang, mulai menunjukkan sedikit keterkejutan melihat lawannya mampu bergerak secepat itu. Pertahanan pasir absolutnya, yang selama ini tak terkalahkan, untuk pertama kalinya berhasil ditembus oleh pukulan Sasuke. Ini adalah momen bersejarah. Untuk pertama kalinya, Gaara merasakan sakit di wajahnya, darah menetes dari pipinya. Ekspresi wajahnya berubah dari tenang menjadi amarah yang mengerikan. Penonton pun terhenyak, tidak percaya ada yang bisa melukai Gaara. Sasuke tidak berhenti sampai di situ. Dia tahu bahwa serangan fisik biasa tidak akan cukup untuk mengalahkan Gaara sepenuhnya. Dia mulai menggunakan jurus andalannya yang lain, yaitu Sharingan. Dengan mata Sharingannya, Sasuke bisa membaca setiap gerakan pasir Gaara, menghindari serangan dengan presisi yang luar biasa, dan menemukan celah untuk menyerang balik. Pertarungan ini menjadi duel antara kecepatan dan analisis Sasuke melawan pertahanan mutlak dan kekuatan destruktif Gaara. Gaara yang semakin marah mulai kehilangan kendali. Pasirnya bergerak semakin liar dan agresif. Dia mencoba menjebak Sasuke dengan berbagai formasi pasir, namun Sasuke, dengan kelincahan barunya, selalu berhasil lolos. Di tengah panasnya pertarungan, kita bisa melihat denyutan aneh di leher Sasuke. Itu adalah segel kutukan yang diberikan Orochimaru. Segel itu seakan merespons kebencian dan kekuatan besar yang terpancar dari Gaara, membuat Sasuke merasakan sakit yang luar biasa. Dia harus menahan rasa sakit itu sambil terus fokus pada pertarungannya. Merasa terdesak, Gaara mengambil langkah drastis. Ia menciptakan sebuah kubah pasir raksasa yang sangat tebal untuk melindungi dirinya sepenuhnya. Di dalam kubah itu, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Gaara mulai bertransformasi, mempersiapkan jurus pamungkasnya untuk melepaskan Shukaku, si ekor satu yang tersegel di dalam tubuhnya. Dari luar, tidak ada yang bisa menembus pertahanan itu. Para Jonin, termasuk Kakashi dan Gai, menyadari bahaya besar yang sedang mengancam. Mereka tahu bahwa jika transformasi Gaara selesai, seluruh desa bisa hancur. Di sisi lain, Sasuke juga tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin. Inilah saat yang dia tunggu-tunggu. Saat untuk menunjukkan hasil latihan kerasnya bersama Kakashi. Sasuke berlari ke dinding arena, memanjatnya dengan kecepatan tinggi. Dia mengumpulkan sejumlah besar cakra di tangan kanannya. Cakra itu berderak, mengeluarkan suara seperti ribuan burung berkicau, dan cahaya biru yang menyilaukan mulai terbentuk. Ya, inilah jurus orisinal Kakashi, Chidori. Dengan teriakan yang menggema, Sasuke melesat turun dari dinding seperti kilat, mengarahkan Chidorinya langsung ke kubah pasir Gaara. Kekuatan Chidori yang luar biasa mampu menembus pertahanan pasir yang dianggap absolut itu. Boom! Sebuah ledakan terjadi, dan Sasuke berhasil menembus masuk ke dalam kubah. Di dalam, dia menemukan Gaara yang sudah setengah bertransformasi. Lengan kanannya sudah berubah menjadi lengan Shukaku yang mengerikan. Chidori Sasuke berhasil melukai bahu Gaara,
sebuah luka yang jauh lebih parah dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Gaara merasakan kesakitan yang tak tertahankan. Teriakan Gaara yang penuh penderitaan menggema di seluruh arena. Namun, di saat yang bersamaan, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Rasa sakit yang dirasakan Sasuke dari segel kutukan Orochimaru tiba-tiba meledak. Pola hitam menjalar dari lehernya ke seluruh sisi tubuhnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang pekat. Kekuatan gelap dari segel itu mengambil alih dirinya. Pada saat yang sama, rencana invasi Konoha yang telah disiapkan oleh Orochimaru dan Tsunagakure pun dimulai. Genjutsu tidur massal dilepaskan ke seluruh arena, menidurkan sebagian besar penonton. Para ninja dari Suna dan Oto yang menyamar mulai melancarkan serangan kejutan. Kazekage keempat, yang ternyata adalah Orochimaru yang menyamar, menyandera Hokage ketiga dan membawa mereka ke atap untuk pertarungan hidup dan mati. Arena ujian Chunin yang tadinya meriah kini berubah menjadi medan perang yang kacau balau. Kembali ke Sasuke dan Gaara. Di tengah kekacauan, Temari dan Kankuro segera datang untuk menyelamatkan Gaara yang terluka parah. Mereka membawanya pergi dari arena untuk menyelesaikan transformasinya di tempat yang lebih aman. Sasuke, yang sebagian tubuhnya sudah dikuasai segel kutukan, tidak mau melepaskan mangsanya begitu saja. Dia memutuskan untuk mengejar mereka. Kakashi, yang berhasil membatalkan genjutsu pada dirinya, Sakura, dan Naruto, segera menyadari situasinya. Dia memerintahkan Naruto, Sakura, dan Shikamaru yang juga terbangun untuk membentuk tim dan mengejar Sasuke serta menghentikan Gaara. Ini bukan lagi ujian. Ini adalah misi peringkata yang sesungguhnya. Episode berakhir dengan ketegangan di puncaknya. Naruto dan kawan-kawan berlari menembus hutan, mengejar Sasuke yang sedang memburu Gaara yang semakin tidak stabil. Pertarungan tiga arah yang menentukan nasib desa Konoha akan segera dimulai. Bagaimana kelanjutan pengejaran ini? Apakah Naruto dan timnya berhasil menyusul Sasuke? Dan apa yang akan terjadi saat Sasuke yang dikuasai segel kutukan berhadapan dengan Gaara yang hampir menjadi Shukaku seutuhnya? Semua akan terjawab di episode selanjutnya. Jangan sampai ketinggalan ya. Terima kasih sudah menonton rangkuman episode 25 ini. Jika kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, bagikan video ini, dan yang paling penting, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan ulasan episode-episode seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.